Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yirna Lutfi Anggreni dari kelas 12 IPA 4. Berkaitan dengan materi pembelahan sel, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pembelahan mitosis menggunakan alat peraga yang telah saya buat. Pembelahan mitosis sendiri adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau istilahnya adalah sel somatis kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel, menggantikan sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Terdapat 4 fase atau tahap dalam pembelahan mitosis, diantaranya profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase yang sering disebut dengan persiapan pembelahan. Pada tahap interfase, terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan proses pembelahan. Selama interfase ini, inti sel atau nukleus dan anak inti sel atau nukleolus tampak terlihat jelas. Namun, kromosom dalam sel ini tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatid, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Di bagian luar inti sel terdapat yang namanya sentrosom yang mengandung sepasang sentriol yang berbentuk seperti badan silindris kecil. Tahap interfase terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase gap 1, disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Lalu, fase S, pada fase ini terjadi replikasi atau duplikasi DNA. Dan fase gap 2. Di fase ini terjadi peningkatan sintesis protein. Setelah interfase, dilanjutkan profase. Pada tahap pertama ini, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom yang kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang disebut benang spindle. Pada tahap ini juga, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Di akhir tahap profase, nukleolus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Lalu, tahap kedua, tahap metafase. Nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat lagi. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Lanjut tahap ketiga, tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Nah, pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing, dan membran sel mulai mengalami penyempitan di tengah. Kemudian, tahap keempat, yaitu tahap telofase. Kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara 2 kelompok kromosom yang terpisah.
Kromosom semakin lama akan menipis dan akan berubah menjadi benang-benang kromatid kembali. Setelah terdapat 4 tahap tadi, terdapat yang namanya tahap sitokinesis. Sitokinesis ini merupakan bagian dari proses pembelahan sel, di mana sitoplasma dari satu sel eukariotik membelah menjadi 2 sel anak. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.